Ini yang perlu diperhatikan. Sholat nggak bisa ditinggal, walaupun dalam keadaan inti jadi pengantin sakit, nggak bisa diri duduk, nggak bisa duduk berbaring, nggak bisa berbaring pakai pakai diem aja begini, nggak bisa pakai isyarat. Selagi otak masih berjalan, belum koma, masih wajib hukumnya. Bagaimana caranya? Ada ajarannya. Nggak bisa wudhu, tayamum, nggak tayamum, ditayamumin. Tayamumin gampang dong, begitu emang pakai debu diaur-aur kan enggak? Kadang dipersulit. Ya, kalau juga udah nggak bisa, baru kedepanin, sholatin. Selagi belum disolatin, sholat wajib. Iblis disuruh sujud penghormatan antara makhluk sama makhluk. Manusia, iblis merasa lebih hebat, maka nggak mau sujud, menolak perintah Allah untuk sujud penghormatan, bukan sujud ibadah, sujud penghormatan, nolak. Allah laknat sejadi-jadinya. Allah laknat sejadi-jadinya sudah. Bagaimana kita manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, memang kita diciptakan untuk apa? Bukan yang lain, untuk ibadah kepada Allah. Terutama sholat 5 waktu 5 kali. Dia tolak, nggak mau sholat, bagaimana? Iblis dilaknat sekali doang loh, bukan berkali-kali ya. Sujud, besok lagi sujud, nggak mau, enggak, sekali doang. Perhatikan nih, yang dimain-mainin sholat. Sekali doang dia tolak perintah Allah. Bagaimana kalian, hamba-hamba Allah, diciptakan sama Allah, dia menolak kepada Allah Ta'ala. Satu hari, satu malam 5 kali. Bagaimana berhari-hari? Ini bukan aneh nih, kalau secara rasio, dia lebih jahat dari iblis. Lebih brengsek dari iblis. Makanya jangan pernah kasih amanat sama orang yang ninggalin sholat. Sholat itu amanat yang paling besar. Kalau amanat Allah aja dilanggar, apalagi amanat manusia. Siapapun ente pilih. Kalau perempuan cari imam, seorang laki-laki, ente milih RT, RW sampai ke atas. Kalau nggak sholat, jangan pernah ente pilih. Kalau amanat Allah aja dilanggar, amanat rakyat, amanat ente pasti dilanggar. Pasti. Udah pasti Allah aja dilanggar, Allah aja dihianatin, ente dihianatin, wah pasti. Jangan berteman, atau boleh sekedar kenal boleh, tapi jangan pernah kasih amanat kepada orang yang nggak sholat. Paham di sini? Ya, ini bukan aneh, terserah ente mau jalani nggak jalani, tapi aneh percaya kepada Allah Ta'ala. Kalau Allah aja udah dihianatin, apalagi kita. Begitu pegangan kita. Kalau agama saja sudah dihianatin, gimana kita? Ya, makanya ente sebagai pemimpin rumah tangga, jangan sampai istri ninggalin sholat. Kalian tanggung jawab nanti di akhirat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.